Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fajri, peserta Latsar Kemendikbud Ristek angkatan 123 tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Nah, apa saja isi dari pembahasan ini? Mari kita lihat bersama. Jadi yang pertama adalah tentang konsep perubahan. Nah, di sini saya mengutip salah satu ayat dari Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Artinya bahwa seseorang itu pasti akan menghadapi perubahan, tetapi yang kita kehendaki di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya perubahan menjadi lebih jelek atau perubahan yang tidak bagus. Konsep perubahan sendiri, yang pertama secara makna, perubahan adalah pergeseran atau metamorfosis. Bisa kita lihat dari daur hidup kupu-kupu misalnya, itu proses metamorfosisnya itu dari telur sampai dia menjadi kupu-kupu. Dia berubah dari satu fase ke fase yang lain, dari terbungkus dari ulat kemudian terbungkus di dalam kepompong, kemudian dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kita berharap juga perubahan yang kita lakukan bisa menjadi perubahan yang lebih baik atau lebih indah. Nah, kemudian perubahan adalah sebuah keniscayaan. Nah, seperti bisa kita lihat dari diri kita sendiri, kita dari kecil, dari bayi kemudian menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Itu tidak bisa kita tahan perubahan tersebut. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ya, termasuk juga saya nanti di pemerintahan yang ada di Indonesia ini, ya, banyak kita akan menghadapi yang namanya perubahan. Ya, setiap pemerintahan berganti, maka role atau model pemerintahan juga berganti. Tetapi perubahan tersebut kita harapkan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian perubahan harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi bahwa kita saja berubah dari kecil sampai menjadi dewasa tidak bisa kita hindari, jadi harus dihadapi. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perubahan tersebut? Nah, kemudian perubahan hendaknya selalu menuju ke arah yang lebih baik, bukan kebalikannya menjadi tidak baik. Tetapi kita harapkan perubahan hendaknya selalu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, begitu juga saat kita menjadi ASN, menjadi seorang pelayan publik. Nah, kita berharap bahwa proses yang kita lakukan selalu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, apa tujuan dari kita membahas tentang perubahan ini? Nah, kita sendiri menyadari tentang fungsi dan tugas aparatur sipil negara. Itu ada 3. Itu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah bahwa kita memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, kita harapkan dengan perubahan yang kita lakukan, pelayanan publik semakin profesional dan semakin berkualitas, artinya menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Dan kita sebagai aparatur sipil negara harus senantiasa atau selalu siap dengan perubahan. Bisa kita lihat dari slide yang kita tampilkan ini, perubahan lingkungan dari asalnya dulu hijau kemudian menjadi tandus atau kebalikannya. Tapi kita berharap semoga kita tidak seperti ini, berubah dari hijau kemudian menjadi tandus. Perubahan lingkungan ini 4 level lingkungan strategis yang bisa mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang pertama, individu, kemudian keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional atau community dan culture, dan nasional dan dunia, ini global. Modal insani seseorang dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis itu yang pertama adalah modal intelektual. Ya, pada dasarnya manusia selalu memiliki sifat dasar curiosity, proaktif dan inovatif yang bisa dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Kemudian yang kedua adalah modal emosional. Modal emosional ini menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah modal sosial, jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas. Modal sosial itu juga untuk menumbuhkan kembali jaringan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan. Yang berikutnya adalah modal ketabahan atau adversity. Konsep modal ketabahan ini adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, mereka dibedakan menjadi tipe manusia quitter, camper, dan climber. Kemudian ada modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. 4 komponen modal moral atau etika itu yang pertama integritas, tanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Kemudian yang berikutnya adalah modal kesehatan. Tolak ukur kesehatan adalah bebas dari penyakit, dan tolak ukur kekuatan fisik adalah tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Berikutnya tentang isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama, korupsi. Ini sudah sering kita dengar, bahkan setiap hari mungkin sering kita dengar berita di TV atau di radio atau di surat kabar atau di media-media online tentang operasi tangkap tangan seseorang melakukan korupsi sekian dan sekian. Nah, ini merupakan isu yang sampai saat ini di Indonesia masih terus dibicarakan, dan sampai saat ini pun belum ada solusi yang bisa mengurangi tingkat korupsi di Indonesia ini, baik dari level bawah sampai level atas. Kemudian isu yang kedua adalah tentang narkoba. Ini juga isu yang luar biasa besar yang bisa mengancam diri kita, keluarga kita, adik-adik kita, dan juga orang-orang di sekitar kita.
Ya, bisa kita lihat dari berita yang kita baca, yang kita dengar, penangkapan pengedar narkoba, penangkapan bandar narkoba dari berapa gram sampai berkilo-kilogram, itu sangat memprihatinkan sekali. Apalagi jika narkoba tersebut sampai masuk kemudian dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia, maka generasi kita bisa menjadi hancur. Kemudian isu yang berikutnya juga adalah tentang terorisme dan radikalisme. Nah, ini juga isu yang setiap kita membaca berita ada aksi terorisme, ada aksi radikalisme, dan sampai saat ini pun masih dicari solusi yang paling bagus untuk mencegah dan menangani tentang terorisme dan radikalisme ini. Kemudian isu yang berikutnya adalah tentang money laundering, tentang pencucian uang. Ini juga salah satu isu kontemporer yang ada di negara kita, di mana para pelaku money laundering ini melakukan kejahatannya Nah, pencucian uang sendiri ini adalah merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Padahal kekayaan tersebut diperoleh dari cara-cara yang ilegal, tapi dibuat tampak seakan-akan bahwa hal tersebut adalah hal yang legal. Kemudian berikutnya isu yang lain yang sering dibicarakan adalah tentang proxy war. Sejarahnya perang proxy ini telah terjadi sejak zaman dahulu, yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Rekso Di Projo menyebutkan bahwa proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Perang proxy ini merupakan bagian dari modus perang asimetrik sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tidak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proxy ini memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lainnya. Isu yang berikutnya adalah tentang kejahatan mass communication, cybercrime, kejahatan cyber, hate speech, ujaran kebencian, dan juga hoax. Nah, cybercrime sendiri adalah bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan seterusnya, sehingga mereka mampu menganalisis sebuah sistem mencari cara agar bisa masuk, merusak atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Yang kedua adalah hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik.
itu merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, teknologi informasi berkembang pesat, kemampuan dan akses penggunaan media sosial begitu luas, maka namanya hate speech atau ujaran-ujaran kebencian bisa tidak terkontrol, sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan banyaknya karakter anonimitas yang menyebabkan para pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi tanpa memikirkan dampak langsung terhadap sasaran ujaran kebencian tersebut. Nah, berikutnya adalah hoax. Hoax ini adalah berita atau pesan yang intinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau berita bohong atau berita palsu, baik dari sisi sumber maupun isi. Nah, sifatnya ini bisa dalam bentuk adu domba antara kelompok satu dan kelompok yang lain, kemudian antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, pelaku hoax ini bisa juga dapat dikategorikan menjadi dua jenis, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang aktif ini yang melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu dan dengan menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Sedangkan pelaku pasif ini individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Nah, isu yang lain juga adalah tentang kemiskinan. Nah, ini isu yang dari dulu sampai sekarang selalu dibicarakan dan terus dicari solusinya, bagaimana caranya agar pengentasan kemiskinan Indonesia ini bisa segera selesai. Dan juga adalah isu yang berikutnya adalah tentang bonus demografi. Nah, ini penduduk Indonesia saja sekarang di tahun 2020 sensus terakhir sekitar 220 juta jiwa. Nah, ini setiap tahun akan meningkat. Nah, kalau tidak dipikirkan dari sekarang, nah, maka bisa berdampak jangka panjang. Nah, sempitnya lapangan kerja, kemudian kemiskinan yang semakin tinggi, ya, dan seterusnya dari efek dampak jangka panjang dari bonus demografi. Nah, tentunya juga bonus demografi ini juga akan menghabiskan sumber daya, entah itu sumber daya alam atau sumber daya yang lain ketika ini terjadi. Kemudian teknik analisis isu. Nah, di situ Kamus Collins itu mendefinisikan bahwa isu itu adalah pembahasan yang penting yang orang-orang itu membicarakan tentang itu. Jadi subjek yang penting yang orang-orang mendiskusikan dan juga membahas tentang itu. Nah, ketika kita membahas tentang sebuah isu, maka kita akan merujuk pada kenyataan yang penting yang merupakan bagian dari apa yang kita diskusikan itu. Nah, kemudian juga menurut Reverka bahwa isu itu adalah topik tentang masalah sumber daya, di mana isu tersebut terkait dengan sumber daya yang ada, terkait bagaimana penggunaan sumber daya itu, karena terbatasnya sumber daya dan bagaimana manajemen isu di kalangan publik. Nah, berikutnya adalah tentang isu kritikal. Ada namanya current issue. Nah, isu saat ini atau current issue merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua adalah emerging issue. Nah, ini isu yang berkembang, yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan kemudian publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Kemudian isu potensial, ini belum tampak di ruang publik namun bisa terlihat dari beberapa instrumen, misalnya penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan seterusnya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Kemudian cara
men-scanning isu tersebut. Yang pertama adalah kita bisa mencari atau menelusuri dari media scanning, penelusuran sumber-sumber informasi dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional dan media lainnya yang bisa diakses publik secara luas. Kemudian existing data itu menelusuri survei, polling atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Kemudian cara melihat sebuah isu atau men-scan sebuah isu adalah melalui knowledgeable others, bisa dari kalangan profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini dan sebagainya. Kemudian bisa juga di organisasi publik dan organisasi swasta, bisa dari komisi independen atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Kemudian dari masyarakat luas, public at large, masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Untuk menganalisis isu tersebut, bagaimana prioritasnya, kemudian bagaimana solusinya. Ini ada beberapa teknik tapisan atau teknik analisis isu. Yang pertama adalah namanya analisis APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual sendiri artinya bahwa isu tersebut betul-betul terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian problematik, yakni bahwa isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kemudian kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hidup orang banyak, dan kelayakan artinya bahwa isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan bisa dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian ada namanya analisis USG, urgency, seriousness, and growth. Urgensi itu maksudnya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness itu seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan ke depan. Kemudian growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di sini juga ada teknik yang lain namanya fishbone diagram. Itu ada seperti bentuk tulang ikan. Jadi yang tulang-tulang ini maksudnya penyebab dari isu tersebut, kenapa bisa muncul, sehingga bisa mengakibatkan munculnya isu tersebut. Jadi kita analisis penyebabnya apa saja penyebabnya. Dari penyebab tersebut kemudian muncul isu yang dibicarakan. Dari penyebab ini bisa kita cari atau bisa kita tentukan bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan isu yang sedang kita hadapi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.